Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kami di sini ingin memberikan pendapat dari pertanyaan makalah yang kami berikan yang bertemakan tentang mendeskripsikan konsep riba. Baik, kelompok kami di sini terdiri dari saya sendiri, Edi, yang kedua ada Endah, ketiga ada Reski, dan yang keempat ada Tiara. Untuk pertanyaan pertama di sini ada bagaimana jika kegiatan riba digantikan dengan konsep jual beli yang menguntungkan, di mana penjual memperoleh untung dengan prinsip sukarela. Apakah bisa diterapkan di negara Indonesia untuk menghapus konsep riba yang sudah ada? Jika bisa, bagaimana metode untuk bisa melaksanakan konsep tersebut supaya berjalan dengan baik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak dari seseorang yang meminjamkan uang tetapi dibungakan? Dan apakah hanya dia yang terlibat dampak tersebut atau seluruh keluarganya? Dan yang ketiga, jika orang tua kita meminjam uang di bank konvensional yang jelas-jelas mengandung riba untuk membuka usaha, apakah usaha tersebut haram? Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana jika kegiatan riba digantikan dengan konsep jual beli yang menguntungkan, di mana penjual memperoleh untung dengan prinsip sukarela? Apakah bisa diterapkan di negara Indonesia untuk menghapus konsep riba yang sudah ada? Baik, dari prinsip riba sendiri yaitu penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman. Baik, jika menggantikan riba dengan konsep jual beli yang menguntungkan dengan mendapatkan keuntungan seikhlasnya, mungkin bisa dan mungkin juga tidak. Mengapa? Karena di negara Indonesia, riba sudah seperti menjadi kebiasaan atau adat bagi rakyat Indonesia. Namun jika memang seseorang atau warga Indonesia memahami konsep riba atau konsep Islam lebih dalam, maka mungkin bisa riba digantikan dengan konsep jual beli yang menguntungkan dengan untung dari hasil sukarela, karena mereka akan takut akan dari dosa besarnya bagi seorang yang melakukan riba. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana dampak dari seseorang yang meminjamkan uang tetapi dibungakan? Dan apakah hanya dia yang terlibat dampak tersebut atau seluruh keluarganya? Dampak bagi orang yang meminjamkan uang dengan memberikan bunga, Allah telah melarang semua hal yang berkaitan dengan riba. Itu termasuk dosa yang sangat besar, karena riba itu akhlak dari kaum jahiliyah. Bagi siapapun yang melakukan riba, maka mereka termasuk ke dalam kaum tersebut. Dan di saat di akhirat nanti dia akan dibangkitkan seperti orang gila. Dan perbuatan riba tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita melakukan riba, maka Allah dan Rasul akan memerangi kita. Dan dampak riba dapat dirasakan oleh keluarga sendiri karena mereka sudah termasuk memakan dari hasil riba meski mereka tidak melakukan perbuatan riba tersebut. Dan untuk pertanyaan ketiga, jika orang tua kita meminjam uang di bank konvensional yang jelas-jelas mengandung riba untuk membuka usaha, apakah usaha tersebut haram? Sudah pasti haram, karena ketika seseorang meminjam uang di bank konvensional, berarti dia sudah menyepakati transaksi riba tersebut. Meski riba itu belum diberikan, tetapi dia telah berkomitmen akan memberikan riba ketika pengembaliannya. Ketika dia mengembalikan, berarti dia memberikan makanan riba ke bank tersebut. Bagaimana jika kegiatan riba digantikan dengan konsep jual beli yang menguntungkan, di mana penjual memperoleh untung dengan sukarela? Apakah bisa diterapkan di negara Indonesia? Menurut saya, mengubah keuntungan dengan prinsip sukarela atau ikhlas, insya Allah bisa diterapkan di Indonesia, yang dengan tujuan menghapus konsep riba yang ada. Tetapi, untuk mengganti konsep riba ke konsep jual beli yang menguntungkan di mana penjual memperoleh untung dengan ikhlas, saya kira untuk di Indonesia cukup sulit karena riba sudah menjadi kebiasaan dari dahulu bagi warga Indonesia.
Bagaimana dampak dari seseorang yang meminjamkan uang tetapi dibungakan? Dan apakah yang terlibat dampak tersebut hanya dia saja atau seluruh keluarganya? Dampak meminjamkan uang tetapi dibungakan itu dampaknya riba. Jelas riba. Kenapa? Karena dia menggunakan bunga terhadap orang yang meminjam uang tersebut. Dan apakah hanya dia yang terlibat atau seluruh keluarganya? Yang terlibat adalah orang yang memberikan bunga terhadap orang meminjam. Bisa juga terlibat dengan keluarganya apabila si A menafkahi keluarganya dengan uang riba yang diberikan. Jika orang tua kita meminjam duit di bank konvensional yang jelas-jelas mengandung riba untuk membuka suatu usaha, apakah usaha tersebut haram? Meminjam uang ke bank konvensional itu terdapat bunga di dalamnya, merupakan hal yang dilarang karena bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diperbolehkan karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Oleh karena itu, kami sarankan saudara mengajukan permohonan ke bank syariah terdekat untuk modal usaha saudara. Jadi, kami sarankan untuk meminjam modal usaha itu di bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Herunisa, jurusan Akuntansi Syariah kelas D. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Dari kelompok kami yaitu kelompok 8. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anta. Pertanyaannya adalah, jika orang tua kita meminjam duit di bank konvensional yang jelas-jelas mengandung riba, untuk membuka suatu usaha, apakah usaha tersebut haram? Contohnya, berjualan sembako. Jawabannya, meminjam uang ke bank konvensional yang terdapat bunga di dalamnya merupakan hal yang dilarang karena bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diperbolehkan karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Oleh karena itu, kami sarankan saudara mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah terdekat untuk modal usaha saudara. Meminjam di bank berarti melakukan transaksi riba dengan bank, karena pada saat meminjam bank, dia menyetujui nota kesepakatan adanya penambahan ketika pelunasan atau bunga. Dan itu riba. Inilah yang menjadi permasalahan ketika seseorang meminjam uang di bank atau rentenir, dia menyepakati transaksi riba. Meskipun riba itu belum diberikan pada saat dia menerima pinjaman, tapi dia telah berkomitmen dirinya akan memberikan riba ketika pengembalian. Ketika seseorang meminjam uang di bank, dia melakukan dua kesalahan. Pertama, ketika meminjam dia menyepakati transaksi riba. Kedua, ketika mengembalikan dia memberi makan riba. Uang yang didapat dari pinjaman bank adalah uang riba, sehingga turunan dari uang ini semuanya haram. Pertanyaan dari Indri Duyanti. Bagaimana dampak dari seseorang yang meminjamkan uang tetapi dibungakan, dan apakah hanya dia yang terlibat dampak tersebut atau seluruh keluarganya? Jawabannya, dampak meminjamkan uang tetapi dibungakan itu dampaknya riba. Jelas riba, kenapa? Karena meminjam uang tersebut karena dia menggunakan bunga terhadap orang yang meminjam uang tersebut. Dan apakah hanya dia yang terlibat atau seluruh keluarganya? Yang terlibat di riba adalah orang yang memberikan bunga terhadap orang yang meminjam. Bisa juga terlibat dengan keluarganya apabila si A menafkahi keluarganya dengan uang riba yang diberikannya. Pertanyaan dari Lulu Karmila. Bagaimana jika kegiatan riba digantikan dengan konsep jual beli yang menguntungkan, di mana penjualan memperoleh untungnya dengan prinsip sukarela atau ikhlas? Apakah bisa diterapkan di negara Indonesia untuk menghapuskan konsep riba yang sudah ada? Jikalau bisa, bagaimana metode untuk bisa melaksanakan konsep tersebut supaya berjalan dengan baik? Jawabannya,
Mengubah keuntungan dengan prinsip sukarela atau ikhlas insya Allah bisa diterapkan di Indonesia yang dengan tujuan menghapus konsep riba yang ada. Tetapi untuk mengganti konsep riba ke konsep jual beli yang menguntungkan, di mana penjual memperoleh untung dengan ikhlas. Saya kira untuk menghapus konsep riba di Indonesia cukup sulit, karena riba sudah menjadi kebiasaan dari dahulu bagi warga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ayu Larasati, saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D. Saya akan menjawab pertanyaan dari kalian teman-teman yang sudah bertanya dari kelompok kami, dari kelompok 8. Saya akan menjawab yang pertama dari pertanyaan dari saudari Anta Novita. Pertanyaannya, jika orang tua kita meminjam duit di bank konvensional yang jelas-jelas mengandung riba untuk membuka suatu usaha, apakah usaha tersebut haram? Sebuah contoh adalah berjualan sembako. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Meminjam uang ke bank konvensional yang terdapat bunga di dalamnya merupakan hal yang dilarang, karena bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diperbolehkan, karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Oleh karena itu, kami sarankan untuk mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah terdekat untuk modal usaha. Meminjam di bank berarti melakukan transaksi riba dengan bank, karena pada saat peminjam bank dia menyetujui nota kesepakatan adanya. Ketika seseorang meminjam uang di bank atau rentenir, dia menyepakati transaksi riba meskipun riba itu belum diberikan pada peminjam, tapi dia telah berkomitmen dirinya akan memberikan riba ketika pengembalian. Ketika seseorang meminjam uang di bank, dia melakukan dua kesalahan. Pertama, ketika meminjam dia menyepakati transaksi riba. Kedua, ketika mengembalikan dia memberi makan riba. Uang yang didapat dari pinjaman bank adalah uang riba, sehingga turunan dari uang ini semuanya haram. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Indri Duyanti. Dampak meminjam uang tetapi dibungakan itu dampaknya riba. Jelas riba. Kenapa? Karena dia menggunakan bunga terhadap orang yang meminjam uang tersebut. Dan apakah hanya dia yang terlibat atau seluruh keluarganya? Ya, yang terlibat riba adalah orang yang memberikan bunga. Yang terlibat riba adalah orang yang memberikan bunga terhadap orang yang meminjam. Bisa juga terlibat dengan keluarganya apabila si A itu menafkahi keluarganya dengan uang riba yang diberikannya. Begitu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lulu Karmila. Mengubah keuntungan dengan prinsip sukarela, yaitu atau ikhlas, insya Allah bisa diterapkan di Indonesia yang dengan tujuan menghapus konsep riba yang ada, tetapi untuk mengganti konsep riba ke konsep jual beli yang menguntungkan, di mana penjual memperoleh untung dengan ikhlas. Saya kira untuk menghapus konsep riba di Indonesia cukup sulit, karena riba sudah menjadi kebiasaan dari dahulu di warga Indonesia, karena riba itu tidak bisa dihapuskan atau digantikan dengan jual beli, karena memang riba itu tidak diperbolehkan atau tidak diharamkan. Untuk menghapuskannya tuh akan sangat sulit, karena itulah mereka memperoleh keuntungan. Begitu. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pendapat dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.